Banyak yang ngira burnout itu medali produktivitas. Padahal, kamu mungkin lagi ngebakar kesehatan mental sendiri sampai jadi abu. Halo, balik lagi sama aku, Dr. V-nya. Buat kamu yang bangga banget sama gaya hidup hustle culture sampai lupa nafas, dengerin ini baik-baik. Kita sering banget ketukar antara capek kerja sama gangguan mental. Jangan sampai kamu merasa paling produktif, padahal mesin di otak kamu udah mulai berasap. Gini ya, banyak banget cowok di usia kita yang ngerasa kalau tumbang karena kerja itu keren, kayak ksatria yang luka di medan perang. Tapi jujur aja, otak kamu nggak peduli seberapa banyak kopi yang kamu minum atau seberapa estetik postingan work-life balance kamu di medsos. Kalau mentalmu udah kena, itu bukan lagi soal kerja keras, tapi soal survival. Aku bakal bongkar kenapa healing ke Bali atau sekedar staycation nggak akan pernah cukup kalau ternyata masalahmu itu depresi terselubung, bukan sekedar burnout biasa. Jangan sampai kamu merasa udah sembuh cuma karena ganti suasana, padahal dalamnya masih hancur. Kita bakal bahas bedanya secara tajam dan no bullshit, biar kamu nggak salah langkah. Stay tuned! Halo bro, aku Dr. V-nya. Kita masuk ke sesi serius sebentar ya. Aku mau jelasin secara medis kenapa masalah kamu nggak bakal selesai cuma dengan tidur seharian. Secara biologis, burnout itu masalah manajemen energi gara-gara stres eksternal yang nggak habis-habis. Bayangin deh, burnout itu kayak baterai HP kamu yang bocor gara-gara dipaksa main game berat terus-terusan tanpa henti. HP-nya panas, lemot, dan akhirnya mati. Solusinya jelas, dicas alias istirahat. Kamu kasih jeda, kamu menjauh dari pemicu stresnya, energi itu bakal balik lagi. Tapi kalau hidden depression, wah, ini udah mainan kimia otak, bukan sekedar capek biasa. Kalau pakai analogi HP tadi, depresi itu bukan baterainya yang habis, tapi sistem operasinya yang rusak. No bullshit. Mau kamu cas 100 jam pun, mau kamu ganti charger paling mahal sekalipun, aplikasinya tetap nggak bakal jalan. Kamu bawa healing kemanapun, kalau sistem di dalamnya udah error, ya perasaan kamu bakal tetap hampa. Aku ingetin ya, depresi itu gangguan nyata di neurotransmitter, terutama serotonin. Itu zat kimia yang tugasnya ngirim sinyal senang dan puas di otak kamu. Pas depresi, sinyal ini kayak keputus total. Jadi, stop ngerasa bersalah kalau kamu udah liburan mewah tapi tetap ngerasa kosong. Itu bukan karena kamu kurang bersyukur, tapi karena emang ada kabel di otak kamu yang lagi bermasalah dan butuh penanganan medis. Kamu nggak cuma butuh kasur empuk atau pemandangan pantai, kamu butuh bantuan profesional. Paham ya bro? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Kenapa sih kamu bisa terjebak di kondisi ini? Apa sebenarnya akar masalahnya? Kita bedah satu-satu. Burnout itu biasanya datang dari luar. Pelakunya jelas, variabelnya nyata. Bisa jadi karena deadline tugas yang numpuknya nggak ngotak, dosen yang toksiknya minta ampun, atau ekspektasi lingkungan yang maksa kamu terus-terusan jadi superhuman. Solusinya itu teknis. Kamu butuh cut off, belajar bilang enggak, atau istirahat total. Begitu sumber stres eksternalnya hilang, biasanya kamu bakal pelan-pelan pulih. Tapi, smiling depression ini jauh lebih licin dan bahaya. Di depan tongkrongan, kamu mungkin orang yang paling asik, ketawa paling keras dan kelihatan paling sukses, karena semua target tercapai. Tapi pas kamu balik ke kamar, pas sendirian dan tutup pintu, boom, kamu merasa kosong banget, hampa. Aku mau kamu paham satu hal, dengerin baik-baik. Ini bukan soal kamu kurang motivasi atau kurang semangat. Ini soal emotional capacity kamu yang emang udah mati rasa. Kamu nggak merasa sedih yang sampai nangis bombay, tapi kamu juga udah nggak bisa ngerasain kesenangan. Datar aja, kayak robot yang baterainya sisa 1%, tapi dipaksa jalan terus. Kalau kamu merasa tetap hampa padahal sudah dapetin semua yang kamu mau, entah itu nilai bagus, pengakuan orang lain, atau barang yang udah lama kamu incar, tolong jangan diabaikan. Itu bukan karena kamu kurang bersyukur. Jadi stop nyalahin diri sendiri pakai kalimat itu. Itu red flag besar kalau kesehatan mental kamu lagi di titik kritis. Perasaan kosong itu nggak akan bisa diisi cuma pakai liburan atau belanja. Karena masalahnya bukan di jadwal kegiatan kamu, tapi di dalam sini, di emotional capacity kamu yang udah habis. Dengerin protokol dari aku, sebelum otak kamu benar-benar shutdown total. 1. Cek yang namanya anhedonia. Coba jujur sama diri sendiri. Apa ada hal yang dulu kamu gila-gilain banget, entah itu main game, dengerin musik,
atau nongkrong, tapi sekarang kerasa hambar banget? Kalau iya, kamu harus waspada. Ini bukan sekedar bosan biasa, tapi sinyal kalau otak kamu mulai kehilangan kemampuan buat ngerasain kesenangan. 2. Evaluasi istirahat kamu. Bedanya jelas banget di sini. Kalau burnout biasanya setelah istirahat atau liburan, tenaga kamu balik lagi. Tapi kalau kamu udah tidur 12 jam atau bahkan udah bela-belain liburan mewah, tapi tetap ngerasa nggak berguna dan hampa, itu bukan burnout. Itu tandanya masalahnya udah lebih dalam dari sekedar capek kuliah atau kerja. 3. Dan ini yang paling penting, stop self-diagnose pakai kuis-kuis random di internet. Aku serius ya bro, mental kamu itu bukan barang DIY yang bisa kamu benerin sendiri cuma modal video TikTok atau thread media sosial. Jangan spekulasi sama kesehatan mental kamu sendiri. Langsung hubungi psikolog atau psikiater. Kamu berhak dapat penanganan profesional yang tepat. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu buat lebih paham kondisi kamu sekarang, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kamu yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Aku Dr. Fenya. Jangan biarkan diri kamu berjuang sendirian. Kamu berharga. Sampai ketemu di video Sehat Scope berikutnya. Halo, aku Dr. Fenya. Intinya, aku mau kamu dengerin ini baik-baik. Jangan pernah bangga jadi martir produktivitas kalau harganya adalah kewarasan kamu sendiri. Istirahat itu hak kamu sebagai manusia, bukan sekedar reward yang baru boleh kamu dapat setelah kerja sampai tumbang. Tapi catat, kalau kamu udah coba istirahat, udah ambil cuti, tapi tetap nggak bikin kamu merasa lebih baik atau semangat kamu nggak balik lagi, itu tandanya kamu butuh bantuan profesional. Jangan sok kuat dan didiemin terus. Aku pengen kamu sukses, tapi aku lebih pengen kamu sehat secara utuh. Nggak ada gunanya CV kamu mentereng dan terlihat hebat di mata orang lain, tapi mental kamu hancur berantakan di dalam. Coba kamu share video ini ke teman kamu yang hobinya lembur terus, tapi kalau kamu lihat tatapan matanya udah kosong kayak nggak ada jiwanya. Kasih tahu mereka kalau mereka berhak buat pulih. Klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan penting lainnya seputar kesehatan mental di Sehat Scope. Stay sane, karena kamu jauh lebih berharga daripada sekedar angka di laporan kerja atau target bulanan perusahaan. Sampai ketemu di video selanjutnya.